Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Belajar PPKN, pembahasan materi kelas 10 bersama saya Susanti Fitria Widi SPD. Silahkan disimak ya. Nah, ini dia pembahasan kita kali ini, yaitu tentang batas-batas wilayah yang termasuk ke dalam KD 3.1. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya telah ditetapkan dengan undang-undang. Nah, hal tersebut sudah tercantum di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, wilayah meliputi apa saja? Nah, wilayah itu meliputi daratan, nah, termasuk juga tanah yang ada di bawahnya ya. Kemudian wilayah perairan, wilayah dasar laut, dan juga wilayah ruang angkasa. Nah, perbatasan wilayah Indonesia itu dengan negara apa saja? Jika dilihat dari perbatasan darat, Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste. Nah, tapi dari batas laut, Indonesia itu berbatasannya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan juga Timor Leste. Nah, ini silahkan kalian lihat nih, di sini ada peta yang disertai oleh bendera-bendera dari negara-negara yang berada berdekatan atau berseberangan dengan negara Indonesia yang tadi sudah jelaskan. Nah, inilah batas-batasnya. Ada batas teritorial, yaitu jaraknya 12 mil ditarik dari garis pangkal. Kemudian ada zona tambahan, yaitu 24 mil ditarik dari garis pangkal juga. Kemudian ada juga yang namanya zona ekonomi eksklusif. Nah, jaraknya itu adalah 200 mil dari garis pangkal. Sekarang kita lihat penjelasannya. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Nah, laut teritorial itu terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut dari garis pangkal. Nah, teritorial ini merupakan daerah kedaulatan penuh ya. Jadi kalau ada negara lain itu masuk ke negara kita yang batasnya 12 mil, itu artinya harus tunduk terhadap aturan-aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian ketentuan ini sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan oleh UNCLOS. Nih di sini tertera di dalam UNCLOS di pasal 3. Nah, itu sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Nah, kemudian ada juga zona tambahan. Yang tadi zona tambahan itu jaraknya berapa? 24 mil ya. Nah, zona di luar laut teritorial di mana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Nah, ini jaraknya 24 mil diukur dari garis pangkal. Nah, selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau ZE ya. Zona ekonomi selebar 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal. Nah, zona tersebut terdapat hak berdaulat. Hak tersebut adalah hak untuk eksplorasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut, dari tanah di bawahnya untuk kepentingan ekonomi. Nah, jadi zona ekonomi eksklusif ini adalah batas Indonesia boleh mengeksplorasi ataupun mengeksploitasi, memanfaatkan hasil dari kekayaan yang ada di laut ya. Negara lain tidak boleh. Kalau ada negara lain masuk, itu masuknya ke dalam pelanggaran. Nah, kemudian ada landas kontinen. Nah, ini landas kontinen itu suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari era di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamnya, wilayah daratannya hingga pinggiran laut tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil ya laut dari garis pangkal dapat diperpanjang hingga 300 mil laut. Nah, ini tercantum di pasal 76 UNCLOS tahun 1982.
Nah, negara pantai tersebut mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Nah, ini kalau landas kontinen itu boleh dengan negara sebelahnya ya. Nah, baiklah, setelah kalian menyimak, sekarang silakan ada kuis nih untuk kelompok ya. Tugas kelompok ada 2, silakan dibaca di sini. Nah, kemudian isinya untuk jawabannya silakan kirim di GCR kalian masing-masing ya. Ditunggu. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.